Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga selalu semangat ya. Selamat datang di pertemuan ke-6 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang teori konstruktivistik. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan kami anggota kelompok 5. Pertama adalah Dimas Syafa'a Nabila dari Prodi Pendidikan Fisika. Kedua adalah Ella Agustin dari Prodi Pendidikan Fisika. Ketiga adalah Hafidah Nur Salsabila dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dan terakhir adalah saya sendiri, Muhammad Fauzan Mindra Rahmawan dari Prodi Pendidikan Fisika. Teori konstruktivistik atau teori konstruktivisme berasal dari kata to construct yang artinya membangun atau menyusun. Teori konstruktivistik merupakan filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita mampu membangun, mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. Teori konstruktivisme atau teori konstruktivistik didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari, berbeda dengan aliran behavioristik yang lebih menekankan pada kegiatan yang bersifat mekanistik melalui stimulus dan respon. Teori konstruktivisme lebih menekankan bagaimana cara siswa belajar dengan membangun atau menciptakan pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Kemudian ada teori pembelajaran konstruktivistik menurut para ahli. Pertama adalah Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan pelopor aliran psikologi belajar kognitif. Bruner sangat mendorong agar pendidikan mengutamakan pada perkembangan berpikir. Bruner banyak memberikan pandangan tentang perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan tersebut. Bruner menyatakan bahwa belajar lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan. Dalam mengenal konsep dan struktur yang tercangkup dalam tema yang dibicarakan, maka anak akan lebih memahami materi yang akan dikuasainya tersebut. Anak juga akan mencari hubungan antara konsep dan struktur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh anak. Siswa harus dapat menemukan keteraturan dengan cara mengotak-ngatik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang sudah dimilikinya. Di alam belajar, siswa harus terlibat secara aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur dalam materi yang dibicarakan. Menurut Bruner, di dalam belajar haruslah melibatkan 3 proses yang terjadi hampir selalu bersamaan. Ketiga proses belajar tersebut yaitu 1. Memperoleh informasi baru, 2. Transformasi informasi, dan 3. Menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Memperoleh informasi baru yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Transformasi informasi adalah tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta ditransformasikannya dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Terakhir, menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan adalah mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Ya, baik, selanjutnya yaitu teori konstruktivistik berdasarkan pendapat dari John Dewey. Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah pengalaman dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Selanjutnya, John Dewey juga berpendapat
berpendapat bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Dia juga menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam suatu proyek atau tugas yang berorientasi pada suatu masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa suatu kurikulum harus sesuai dengan kehidupan seorang siswa. Maksudnya kurikulum itu harus sesuai dengan kehidupan lingkungan siswa tersebut. Pendidikan harus mampu membekali seorang anak itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan sosial, sehingga ketika anak itu mulai bergabung dengan masyarakat, dia sudah bisa beradaptasi dengan mudah. Menurut John Dewey terdapat dua pembagian teori, yaitu yang pertama problem solving method, yaitu metode yang pertama ini yaitu di anak atau peserta didik diharapkan dengan berbagai situasi atau masalah yang menantang. Jadi seorang anak ini atau siswa yang ada di kelas tersebut diberi suatu masalah dan mereka diberi kebebasan untuk memecahkan suatu masalah tersebut, sehingga guru juga tidak menjadi sumber utama. Seorang anak itu bebas untuk memecahkan masalah itu sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Yang kedua yaitu learning by doing. Jadi yaitu konsep ini digunakan sebagai penghubung kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan masyarakat, sehingga peserta didik diberi bekal untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat secara mudah. Jadi dalam sekolah tersebut seorang anak itu diberi cara-cara atau diberi materi atau masalah atau suatu hal yang bisa digunakan sebagai cara anak tersebut untuk beradaptasi dengan masyarakatnya. Teori belajar konstruktivisme oleh Jean Piaget. Piaget dikenal sebagai konstruktivis pertama oleh Dahar tahun 1989 pada halaman 159, menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Proses mengonstruksi sebagaimana dijelaskan Jean Piaget adalah sebagai berikut. Skemata, sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan. Sejak kecil, anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan dengan skema. Skema terbentuk karena pengalaman. Misalkan anak yang senang bermain kucing dan kelinci. Berkat keseringannya, ia dapat menangkap perbedaan antara keduanya, yaitu bahwa kucing memakan daging dan kelinci memakan tumbuhan. Pada akhirnya, berkat pengalaman itulah dalam struktur kognitif anak terbentuk skema tentang binatang pemakan daging dan binatang pemakan tumbuhan. Semakin dewasa anak, akan semakin sempurnalah skema yang dimilikinya. Proses penyempurnaan skema dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Yang kedua adalah asimilasi, yaitu proses kognitif di mana seorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya.
Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini akan berjalan terus, dan asimilasi tidak akan menyebabkan perubahan pergantian skemata, melainkan perkembangan skemata. Asimilasi adalah salah satu proses individu dalam mengadaptasikan atau mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru. Yang ketiga adalah akomodasi, yaitu dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata. Maka dari itu, orang akan mengadakan akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau modifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Dan yang terakhir adalah keseimbangan. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Ratu Manan mengemukakan bahwa karya Vygotsky didasarkan pada dua ide utama. Yang pertama adalah perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Yang kedua adalah perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya, sehingga membantu seseorang dalam berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Menurut Slavin, ada dua implikasi teori Vygotsky dalam pendidikan. Pertama, adanya setting kelas berbentuk pembelajaran yang kooperatif, di mana dalam satu kelas tersebut terdapat kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda, sehingga mereka akan saling bekerja sama dan berinteraksi dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit, serta saling memunculkan strategi pemecahan masalah yang efektif. Yang kedua adalah pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan pada perancahan atau scaffolding, di mana semakin lama siswa akan semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Melalui pertama adalah pengelolaan pembelajaran. Menurut Vygotsky, peserta didik melaksanakan aktivitas belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sejawat yang mempunyai kemampuan lebih. Interaksi sosial ini memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual peserta didik. Selanjutnya adalah pemberian bimbingan. Menurut Vygotsky, pada saat peserta didik melaksanakan aktivitas dalam perkembangan terdekat mereka, tugas yang tidak dapat diselesaikan sendiri akan dapat mereka selesaikan dengan bimbingan atau bantuan orang lain. Seterusnya ada konsep pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme atau pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti 1. Belajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. 2. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. 3. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling memengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. 4. Unsur terpenting dalam teori ini adalah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. 5. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seseorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah.
Keenam adalah bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam teori konstruktivistik. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Jadi dengan melakukan pemecahan masalah-masalah yang telah diberikan oleh guru, maka siswa diharapkan dapat memecahkan suatu masalah tersebut sesuai dengan ide-ide yang dia dapatkan. Kemudian pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Jadi dengan suatu ilmu yang diberikan oleh guru, maka murid harus aktif untuk menalar untuk sehingga dapat memahami apa maksud dari ilmu tersebut. Kemudian, murid mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Jadi dengan melakukan pengembangan secara terus-menerus, maka akan terjadi suatu perubahan dalam konsep ilmiah. Yang selanjutnya yaitu guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan secara lancar. Jadi guru itu hanya mengarahkan agar siswa itu tidak melakukan kesalahan yang keluar dari batas-batas dari ilmu tersebut. Selanjutnya, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa, yaitu masalah-masalah yang ada dalam siswa tersebut diberikan pemecahan sehingga masalah itu bisa selesai sesuai dengan keadaan siswa tersebut. Selanjutnya, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Jadi itu di dalam prinsip ini siswa diminta untuk aktif dalam suatu kelas untuk melakukan untuk memberikan pertanyaan kepada guru untuk suatu penyelesaian dalam suatu masalah. Mencari dan menilai pendapat siswa. Jadi guru melihat pendapat siswa dalam pemecahan masalah. Selanjutnya menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Jadi kurikulum itu harus sesuai dengan lingkungan siswa tersebut. Karakteristik teori belajar konstruktivistik. Yang pertama adalah karakteristik manusia masa depan yang diharapkan. Karakteristik manusia yang memiliki kepekaan, yang berarti ketajaman baik dalam arti kemampuan berpikir maupun kemudahan tersentuh hati nurani di dalam melihat dan merasakan segala sesuatu. Kemandirian berarti kemampuan menilai proses dan hasil berpikir sendiri di samping proses dan hasil berpikir orang lain. Tanggung jawab berarti kesediaan untuk menerima segala konsekuensi, keputusan, serta tindakan sendiri. Kolaborasi berarti di samping mampu berbuat yang terbaik bagi dirinya sendiri, individu dengan ciri tersebut juga mampu bekerja sama dengan individu lainnya. Langkah strategis bagi perwujudan tujuan tersebut adalah adanya ahli kependidikan yang berhasil guna dan berdaya guna tinggi. Penerapan ajaran Tuturi Handayani merupakan wujud nyata yang bermakna bagi manusia masa kini dalam rangka menjemput masa depan. Untuk melaksanakannya, diperlukan penanganan yang memberikan perhatian terhadap aspek strategis pendekatan yang tepat. Yang kedua adalah konstruksi pengetahuan. Untuk memperbaiki kependidikan, terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana manusia belajar dan bagaimana cara mengajarnya. Teori belajar konstruktivistik kaitannya dengan pemahaman tentang apa pengetahuan itu, proses mengonstruksi pengetahuan, serta hubungan antara pengetahuan, realitas, dan kebenaran. Menurut pendekatan konstruktivistik, pengetahuan bukanlah kumpulan dari fakta dari suatu kenyataan yang dipelajari, melainkan konstruktif kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Semakin banyak seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungannya, pengetahuan dan pemahaman akan objek dan lingkungan tersebut akan meningkat dan lebih rinci. Von Gasselfeld
mengemukakan bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengonstruksi pengetahuan, yaitu yang pertama kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua adalah kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk lebih menyukai sesuatu pengalaman yang satu daripada yang lainnya. Faktor yang juga mempengaruhi proses mengonstruksi pengetahuan adalah konstruksi pengetahuan seseorang yang telah ada, domain pengalaman, dan jaringan struktur kognitif yang dimilikinya. Proses dan hasil konstruksi pengetahuan yang telah dimiliki seseorang akan menjadi pembatas konstruksi pengetahuan yang akan datang. Yang ketiga adalah proses belajar menurut teori konstruktivistik. Secara konseptual, proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi, akomodasi yang bermuara pada pemuktahiran suatu kognitifnya. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengonstruksi pengetahuan baru. Peranan guru dalam interaksi pendidikan adalah pengendalian yang meliputi a. Tumbuhnya kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak. B. Menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. C. Menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih. Sarana belajar adalah aktivitas siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut. Sampailah kita di subbab kelebihan dan kelemahan teori konstruktivistik. Mari kita membahas kelebihan terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, pembelajaran konstruktivistik memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Yang kedua, pembelajaran konstruktivistik memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang siswa. Yang ketiga, pembelajaran konstruktivistik memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Yang keempat, pembelajaran konstruktivistik memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks. Yang kelima, pembelajaran konstruktivistik mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka, serta memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Dan yang terakhir, pembelajaran konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan teori konstruktivistik. Siswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivistik menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini dapat membutuhkan waktu yang lama.
dan setiap siswa pasti memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, situasi kondisi setiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Selanjutnya yaitu aplikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Yang pertama, membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta yang lepas yang sudah ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Tadi siswa lebih bebas dalam mengembangkan ide-idenya sehingga tidak harus terpacu pada suatu kurikulum. Selanjutnya, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest, yaitu untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan gagasan-gagasan tersebut serta membuat kesimpulan-kesimpulan dari suatu ide-ide yang telah ada. Selanjutnya, guru bersama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Selanjutnya, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola.